Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Wahyu Nur Hidayat di channel Meja Dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan materi lanjutan dari part sebelumnya yang membahas terkait dengan pengantar keselamatan dan kesehatan kerja. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kecelakaan akibat kerja. Jadi pada minggu sebelumnya telah kita sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, pasti akan ada potensi-potensi bahaya yang terjadi. Potensi-potensi itu berpengaruh terhadap keselamatan kita. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan membahas tentang potensi yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Oke. Kecelakaan akibat kerja ini ketika kita telusuri berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 Men/98 merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi berdasarkan peraturan ini sudah dideklar atau dituliskan, dideskripsikan bahwa kecelakaan ini adalah sesuatu yang memang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya. Oleh karena itu memang harus diantisipasi. Kemudian menurut Gunawan dan Waluyo sendiri, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi atau operasi, merusak harta benda atau aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. Jadi di sini Gunawan dan Waluyo ini membreakdown lebih lebar lagi bahwa sudah sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, bersifat merugikan dan tidak terduga, serta bisa mengganggu proses-proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan rekan-rekan bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang memang benar-benar tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian pada saat melaksanakan kegiatan baik moral maupun material terhadap suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kecelakaan akibat kerja ini memang dengan upaya penuh itu harus kita hindari. Kita harus mengetahui potensi-potensi di mana kecelakaan ini akan terjadi dan kita bisa mengantisipasinya. Nah, dampak kecelakaan kerja sendiri ini dikemukakan oleh Dead North Veritas tahun 96. Terlihat bahwa dari gambar yang telah dituliskan ini, kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja itu banyak sekali. Yaitu di sini ada kurangnya kontrol, ada sistem yang kurang proper, baik dari sistemnya, dari standarnya maupun dari compliance-nya. Sehingga kecelakaan kerja ini bisa meliputi beberapa faktor, mulai dari faktor manusia atau pekerjanya, dari propertinya, dari proses pelaksanaan pekerjaannya, kemudian dari lingkungan dan juga dari kualitasnya. Di sini basic cost-nya adalah personal factor, yaitu faktor dari masing-masing individu, dan job atau sistem faktor. Kemudian immediate cost-nya adalah ada substandard act and practice yang tidak sesuai dengan standar keamanan kerja, kemudian terjadilah sebuah insiden sehingga muncullah kerugian-kerugian yang kerugian ini memang sudah dibayangkan maupun kerugian yang sifatnya ini besar, sehingga memang kecelakaan kerja ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain contohnya ada
individunya, propertinya, proses, lingkungan, dan kualitasnya. Nah, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja umumnya ini ada 4, yaitu yang pertama tadi, faktor manusia, dipengaruhi pengetahuan, keterampilan, sikap. Kemudian faktor material atau bahannya, kemudian faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya perawatan, pemeliharaan mesin dan lain sebagainya. Kemudian faktor sumber bahaya, misalkan metode kerja yang salah, letih karena jam kerja terlalu tinggi, kemudian sikap yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, dari penyebab yang umum tadi, maka muncullah three main factor theory, yaitu teori 3 faktor utama penyebab kecelakaan kerja. Number one is faktor manusianya. Di sini terdiri dari yang pertama adalah umur. Nah, umur sendiri itu sangat berpengaruh apakah pekerja tersebut major atau pekerja tersebut masih usia muda. Maka umur ini juga berpengaruh pada kecepatan, ketepatan, kemudian keterampilannya dan lain sebagainya. Kemudian masa kerja. Masa kerja 1 sampai 6 tahun itu tergolong masa kerja yang baru ya, baru. Kemudian kalau masa kerja yang medium itu 6 sampai 10 tahun, kalau lebih dari 10 tahun maka kita sebut sebagai masa kerja yang lama. Dari masa kerja tersebut semakin banyak atau semakin lama masa kerjanya, maka tentunya pengalaman di pekerjaan tersebut akan semakin master. Sehingga memang itu salah satu faktornya. Ketika masih awal atau newbie pasti atau potensi kecelakaannya itu akan meningkat, dan kalau sudah master ya potensi kecelakaannya akan menurun. Kemudian penggunaan APD di beberapa tempat, maka penggunaan APD ini sangat penting sekali. Misalkan kita sedang di tempat pembangunan gedung, maka penggunaan APD seperti helm, kemudian jaket safety atau rompi safety itu sangat penting sekali. Kemudian tingkat pendidikan, keterampilan, dan sikap ini juga sangat berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya atau semakin tinggi keterampilannya, maka penguasaan atau teknik atau awareness terhadap K3 ini menjadi lebih tinggi. Kemudian adanya peraturan K3 dan pelatihan K3. Ini juga sangat penting sekali, sehingga ketika setiap individu ini diberikan materi, diberikan bekal untuk K3, harapannya dia sudah bisa membudayakan di tempat kerjanya. Sehingga faktor-faktor untuk yang mendukung terjadinya kecelakaan ini dapat dikurangi. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Banyak sekali environment, variabel-variabel yang berpengaruh pada faktor lingkungan ini. Contohnya di sini adalah kebisingan. Teman-teman bisa bayangkan ketika berada di pabrik yang bekerja dalam mesin-mesin, kemudian suaranya itu sangat bising sekali, beberapa desibel gitu yang masuk dalam kategori mengganggu pendengaran manusia, maka ini juga bisa menyebabkan faktor kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya adalah suhu udara. Suhu udara misalkan yang terlalu dingin atau terlalu panas di dalam suatu ruang kerja itu juga berpengaruh pada faktor kecelakaan. Kemudian penerangan, intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan, dan juga lantai yang licin. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang terakhir adalah faktor peralatan. Kalau di sini dibagi menjadi 2, yaitu kondisi mesin, apakah ada maintenance secara rutin, apakah ada pengecekan secara berkala, apakah mesin itu memang bekerja secara maksimal, atau yang kedua adalah letak mesin. Mau diletakkan di mana ini mesinnya, kemudian bagaimana peletakannya, itu juga perlu dipertimbangkan agar kesan atau tujuan ergonomi itu tercapai. Nah, inilah 3 faktor utama penyebab kecelakaan kerja. Sekarang kita melihat cedera ya.
Cedera akibat kecelakaan kerja. Tujuan menganalisa cedera atau sakit yang mengenai anggota badan yang spesifik adalah untuk membantu dalam mengembangkan program untuk mencegah terjadinya cedera pada kecelakaan. Jadi dideskripsikan atau diklasifikasikan bagian-bagian mana saja itu yang rentan terhadap kecelakaan kerja, itu difungsikan untuk kita mengetahui atau kita membuat SOP untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada bagian-bagian tubuh tersebut. Bureau of Labor Statistics US Department of Labor menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cedera dan sakit terbagi menjadi ada kepala, ada mata, ada leher, batang tubuh, bahu, punggung, atas gerak alat gerak atas, kemudian lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, jari tangan, lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari kaki, sistem tubuh, dan banyak bagian tubuh yang lainnya. Jadi ini adalah bagian-bagian tubuh yang berpotensi terdampak kecelakaan kerja ketika kecelakaan kerjanya berupa kecelakaan kerja fisik. Kemudian klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Nah, tujuannya adalah untuk mencatat dan pelaporan statistik kecelakaan kerja. Contohnya adalah yang pertama fatality atau cedera fatal, misalkan di sebuah pabrik kemudian ada mesin penggilingan, tangannya masuk, kemudian tangannya harus diamputasi, maka itu masuk di fatality. Kemudian cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja atau lost time injury. Kemudian cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja, lost time day. Nah, misalkan terjadi kerusakan mesin, itu kan bisa saja. Kemudian tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas, restricted. Kemudian cedera yang dirawat di rumah sakit, medical treatment injury. Cedera ringan, first aid injury. Kemudian kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera, non-injury incident. Nah, ini klasifikasi mulai dari yang terendah sampai yang paling akut atau paling parah. Nah, dari penjelasan terkait dengan kecelakaan kerja ini, maka rekan-rekan dibebankan tugas kelompok. Apa yang akan dikerjakan pada tugas kelompok di pertemuan kali ini? Tugas kelompoknya adalah rekan-rekan membuat pemetaan terhadap faktor penyebab kecelakaan kerja yang bersumber dari 3 main faktor tadi, yaitu adanya faktor dari manusianya, faktor lingkungannya, dan faktor peralatan. Apa yang ada atau apa yang dibahas di situ, silakan rekan-rekan cari secara faktual contoh bukti nyatanya. Diperoleh dari mana? Bisa dari browsing di berita-berita di internet, kemudian bisa clipping yang nanti dimasukkan dalam PowerPoint, kemudian dijelaskan permasalahan misalkan faktor manusia. Ini karena apa? Apakah karena umur, karena pendidikan, karena majoritinya atau lama kerjanya, itu seperti apa, faktor lingkungan itu seperti apa, dan faktor peralatannya itu contohnya seperti apa. Dari ketiga faktor tersebut masing-masing harus ada contoh fakta realnya, kemudian selanjutnya dibahas apa yang terjadi, kecelakaannya seharusnya seperti apa. Nah, seperti itu, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kita akan bahas minggu depan di pertemuan berikutnya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. See the future, be the future. Salam meja dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.